Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan kita di sore hari ini rencananya adalah memupuk tanaman sawit kita yang berumur 8 tahun. Dan pupuk yang kita pakai pada kali ini adalah pupuk urea ya. Dimana setelah bulan 1 kemarin kita berikan pupuk dolomit. Bulan kedua kita berikan pupuk rock fosfat. Nah, hari ini setelah lebaran ini kita berikan pupuk urea ya. Nah, di mana pupuk urea ini setelah lebaran ini harganya cukup melambung tinggi. Di mana sebelum lebaran kemarin kita masih mendapatkan harga 345.000 ya. Nah, kemarin setelah lebaran ini saya beli pupuk KCL dan saya tanyakan berapa harga pupuk urea sekarang. Ternyata sudah naik menjadi 380.000 per saknya ya. Ini untuk daerah Rokan Hulu sekitarnya. Nah, kemudian pupuk urea sendiri ini mengandung unsur hara nitrogen sebanyak 46%, di mana banyak sekali manfaatnya. Diantaranya adalah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman, khususnya adalah pertumbuhan vegetatifnya, yaitu pertumbuhan akar, batang, dan daunnya. Kemudian fungsi yang lain daripada pupuk urea ini adalah pupuk urea yang mengandung nitrogen ini akan membantu pembentukan klorofil ataupun zat hijau daun, sehingga tanaman sawit yang tercukupi nitrogennya itu daunnya akan lebih hijau dan lebih segar tentunya. Nah, kemudian fungsi yang lain daripada pupuk urea sendiri ini adalah untuk meningkatkan hasil panen, baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian fungsi yang lain daripada pupuk nitrogen ataupun urea sendiri adalah mendukung proses fotosintesis, di mana nitrogen yang terkandung dalam urea itu kan membantu pembentukan klorofil daun, sehingga dengan tercukupinya nitrogen pada kelapa sawit itu tentunya proses fotosintesis akan semakin lancar. Nah, di mana proses fotosintesis ini akan sangat berguna sekali bagi tanaman kelapa sawit, di mana dia akan mengolah zat-zat makanan ataupun pupuk yang kita berikan kepada tanaman, sehingga nantinya makanan tersebut akan diolah ataupun diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Nah, bagaimana cara saya memupuk? Seperti inilah contohnya ya. Baiklah sahabat petani sawit dimanapun berada, jadi seperti inilah cara saya memupuk ya. Kali ini kita memakai sistem tebar, artinya kita tebar secara merata di piringan kelapa sawit ya, seberapa dapatnya. Nggak mesti harus pupuk itu mengelilingi tanaman sawit kita ya, sebagaimana kebanyakan orang buat. Tetapi kalau saya pribadi ya seperti ini ya, jadi seberapa dapatnya. Kemudian dosis yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah 1 kilo 2 on ya, sekali tabur di satu pokoknya. Nah, kemudian kemarin itu rencananya kemarin kita memakai sistem benam, di mana kita membuat beberapa lubang di piringan kelapa sawit. Tetapi karena waktu ataupun pekerjaan yang lain yang masih menumpuk, akhirnya tidak bisa kita lakukan, sehingga kita memutuskan untuk memakai sistem tebar saja, di mana pekerjaan ini akan menghemat waktu dan lebih cepat tentunya ya. Nah, kemudian sebaiknya sebelum kita memupuk apapun itu, baik itu pun dolomit, urea, KCL dan lain sebagainya, usahakan kondisi piringan kelapa sawit itu dalam keadaan bersih ya. Jadi artinya sebelum kita memupuk, usahakan piringan itu kita babat terlebih dahulu ataupun kita semprot terlebih dahulu dengan dosis yang rendah saja ya. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan, artinya gulma-gulma yang lunak itu masih juga tumbuh di piringan kelapa sawit kita, sementara kita juga akan memupuk. Nah, itu kalau saya pribadi, sebagaimana yang terlihat dalam video ini kan juga bisa dibilang nggak juga bersih sekali ya. Artinya kalau saya tetap saya gas saja, saya pupuk saja, toh nantinya ketika rumput yang lunak itu terkena pupuk, dia juga akan mati ya. Nah, seperti inilah caranya ya. Nah, kita melihat dengan pemupukan urea yang kita berikan itu akan memberikan dampak yang positif bagi tanaman kelapa sawit kita. Nah, kemudian perlu kita pahami bersama bagi para petani kelapa sawit yang barangkali sedang budidaya kelapa sawit, untuk pemupukan urea sendiri ini kita berikan dalam 1 tahun itu sebanyak 2 kali ya.
Artinya dalam satu semester kita berikan dengan dosis tertentu, kemudian semester yang kedua kita juga berikan dengan dosis yang tertentu. Artinya kalau seandainya misalkan contohnya ini ya, dalam 1 tahun kebutuhannya itu 3 kilo, maka kita bagi menjadi dua semester ya, 1 kali tabur 1,5 kilo, dan semester yang kedua 1,5 kilo. Akhirnya kan menjadi 3 kilo ya. Nah seperti itu caranya ya. Nah kemudian untuk pupuk yang lain sebagaimana pupuk urea itu KCl itu juga saya berikan sebanyak 2 kali dalam setahun ya. Nah, contohnya misalkan dosis KCl itu 3 kilo, maka saya bagi menjadi 2. Nah, terkecuali kalau pupuk borat, kemudian pupuk dolomit, dan pupuk rock fosfat itu kalau saya berikan dalam 1 tahunnya itu sebanyak 1 kali. Artinya berapa dosis yang dibutuhkan untuk 1 pohon kelapa sawit itu, maka saya berikan sekaligus untuk 1 tahun. Berbeda dengan pupuk urea dan KCl-nya. Kalau pupuk urea dan KCl-nya itu saya bagi menjadi 2 semester begitu. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa membantu para petani kelapa sawit dalam memahami apa sih fungsi daripada pupuk urea yang kita berikan kepada tanaman kelapa sawit kita, dan bagaimana cara saya memupuknya. Jadi ya seperti ini ya, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bermanfaat, dan terima kasih bagi yang sudah mendukung dan memberikan support yang positif. Saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.